Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di dalam kelas ke-11 kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran ini, dan kita sudah masuk sedikit tentang bahasun nasakh, tentang babun nasakh. Kita sampai ke aksamun nasakh, Langsung saja. Aksamun nasakh, an-nasakh fil Quran ala thalathati atrub. Nasakh itu di Quran ada 3 macam. Ada nasakh tilawah ma'al hukum, nasakh tilawah dunal hukum, naskhul hukum ma'at tilawah ma'an. Ada naskhul hukum biduni tilawah, atau naskhul tilawah biduni hukum, atau naskhul hukum wa tilawah ma'an. Yang pertama adalah naskhul tilawah ma'al hukum. Maknanya tilawahnya sendiri itu dihapus, maknanya tidak masuk di dalam Quran, tidak dianggap Quran, dan hukumnya pun sudah tidak dianggap lagi. Apa contohnya? Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fima unzila asyuradaatin ma'lumatin fanusikhna bi khamsin ma'lumatin fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an rawahu Syaikhan. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya dulu Anda pernah dengar ya radha'ah ya. Radha'ah itu adalah susuan. Maknanya kalau seseorang itu menyusu dengan bukan emaknya, maka dia akan menjadi mahram dengan ibu susunya. Dulu sampai 10 kali, maknanya 10 kali kenyang. Sekali susu, tidur, susu lagi, sampai 10 kali baru dikatakan dia itu menjadi ibu susu. Akan tetapi karena pada zaman sekarang sudah dinasakh, zaman setelahnya sudah dinasakh, bahwasanya untuk menjadi ibu radha itu tak payah sampai 10 kali menyusu, 5 kali pun cukup. Kejap saya minum. Oke. 5 kali pun cukup lah. Dulu katanya fima unzila daripada Al-Quran adalah 10 kali baru menjadi ibu susu, kemudian dinasakh menjadi 5 kali. Lah, di dalam Al-Quran tidak ada 10 atau 5 kali. Hanya mengatakan bahasanya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan. Emak-emak itu menyusui anak-anaknya itu 2 tahun. Cuma tidak ada yang mengatakan tentang bagaimana ibu susu. Maka hukumnya 10 kali itu dihapus, begitu pula lafadz yang menjelaskan hukum itu juga dihapus. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dalam keadaan 10 kali itu masih dianggap Al-Quran. Hal ini banyak memicu takwil-takwil daripada para ulama muhaditsin. Dibilang waqad taqallamu fi qauliha wa hunna mimma yuqra'ul Quran. Apa makna ulama sempat beradu pendapat? Apa makna perkataan Sayyidah Aisyah bahwasanya 10 kali menyusui itu mimma yuqra'u minal Quran, di antara yang dibaca daripada Al-Quran. Kenapa? Karena kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, tidak ada hak siapapun untuk menasakh. Terus bagaimana kok nasakhnya ini terjadi zahirnya setelah Rasulullah itu meninggal? Karena zahirnya kata-kata Sayyidah Aisyah adalah 10 kali radha'ah itu tilawahnya bagiyah. Tilawahnya apa? Bagiyah, walaysa kadzalik. Dibilang wa ujiba bi annal murad qarabal wafah. Dibilang makna Rasulullah meninggal itu bukan benar-benar meninggal, tapi mendekati meninggal. Biasa ya dibilang seseorang itu mayit bukan maknanya sudah mati, tapi mendekati mati. Au anna tilawata nusikhat aidan. Dibilang fatuwfiya Rasulullah ay faqaraba wafatu Rasulillah, dan ayat itu masih dibaca di dalam Al-Quran. Kemudian sebelum Rasulullah mati, sebelum Rasulullah meninggal, Allah menurunkan wahyu bahwasanya ayat itu sudah di-cancel iktirafnya daripada Al-Quran. Takwil lain mengatakan bahwasanya
eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal itu dinasakh, cuma nasakhnya itu masih belum sampai kabarnya kepada para sahabat. Sahabat masih belum mengetahui bahwasanya itu sudah dinasakh. Itu juga diantara takwil-takwil makna-makna hadis Sayyidah Aisyah. Karena kalau dhahirnya ditakwil seperti itu, maknanya ada orang yang mempunyai hak untuk menasakh Al-Quran setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Walaysa kadzalik. Walam yablugh dzalika kullun nas, walam yablugh dzalika kullan nas illa ba'da wafati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatuwfiya wa ba'dun nasi yaqra'uha. Maka Rasul itu meninggal dan sebagian manusia sebagian sahabat masih membacanya. Wa yumkinu an yakuna maqsuduha baqa'u tilawah ba'dan nasakh muddatan mahdudan summa nusikhal lafadz. Ada mungkin hadis ini dikatakan bahwasanya makna ayatnya ini masih, lafadznya ini masih ada, maknanya lafadznya ini masih dipakai dalam Al-Quran setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam waktu tertentu saja. Jadi Rasulullah sebelum meninggal mungkin ayat ini akan masih soleh di dalam Al-Quran 10 tahun. Kemudian ternyata Rasulullah setelah 3 tahun Rasulullah meninggal. Jadi hanya masa aktifnya 7 tahun ketika itu tercancel dengan sendirinya. Itulah diantara makna hadis-hadis yang ada ini. Yani kana fi ma unzila asyradaatin ma'lumatin fanusikhna bi khamsi ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an. Karena hadis ini itu dhahirnya bahwasanya Rasulullah meninggal dan ayat itu masih di dalam Al-Quran. Tapi sekarang Al-Quran yang ada pada kita tidak ada ayat yang seperti ini gitu loh. Ini kan problem. Yakni bisa jadi bahwasanya ada yang intervensi dalam Al-Quran selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berbahaya nanti bisa seperti Yahudi dan Nasrani Al-Quran itu punyanya Injil dan Taurat, karena ditakwilkan oleh para ulama dengan beberapa takwil ini bahwasanya makna tuwfiya ay qarabal wafah, atau sudah dinasakh tapi tidak semua orang tahu, atau Rasulullah sebelum meninggal mengatakan masa aktif ayat ini hanya 10 tahun kemudian akan di cancel. Itu pun semua adalah takwil-takwil yang bisa menjelaskan tentang hadis yang ada di dalam Bukhari wa Muslim ini. Macam yang kedua daripada nasakh adalah an-nasakh lil hukum duna tilawah. Nasakh hukumnya saja tanpa tanpa tilawahnya. Maknanya tilawahnya ada tapi hukumnya sudah tidak ada. Dibilang wa hadza darbu huwallazi fihi al-kutub al-mu'allafah wa huwa 'alal haqiqah qalilun jiddan. Dibilang ini yang diperhatikan di dalam Al-Qur'an, dan banyak orang-orang itu mengarang kitab pasal ini. Sebenarnya ini sangat sedikit sekali. Macam ini diakan sangat sedikit. Jadi masih menjadi ayat Al-Qur'an tapi hukumnya sudah tidak diiktibar. Wa in aktsaron nasu min ta'dadil ayati fihi fa innal muhaqqiqin minhum kal qadhi Abi Bakar Ibnul Arabi bayyana dzalika wa atqanahu. Dibilang walaupun banyak orang itu menyebut bahwasanya yang dinasakh hukumnya dalam Al-Quran itu banyak, akan tetapi Qadhi Ibnul Arabi, bukan Ibn Arabi As-Sufi, bukan itu ya. Ini Ibnul Arabi ini maknanya ada satu orang Maliki qawi jiddan, yakni sahibul qawasim wal awasim, Ibnul Arabi al-Maliki, mufassir wa faqih wa mutakallim, yakni bayyana dzalika wa asqanahu, menjelaskan apa saja macam nasakh lil hukum duna tilawah, disebutkan secara spesifik dan memang benar-benar persisi beliau sebutkan. Di antaranya apa? Qauluhu ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat ini mengatakan bahwasanya wajib bagi kalian itu sudah ketika dekat dengan kematian untuk mewasiatkan wasiyah kepada kerabat dan kedua orang tua. Di sini mengatakan bahwasanya wasiyah itu wajib untuk kerabat. Saya ada mengajar daurah faraid. Saya sebutkan di situ bahwasanya wasiat itu tidak diperbolehkan untuk kerabat. Karena itu ayat ini walaupun mewajibkan wasiat untuk kerabat, tapi hukumnya sudah cancel, hukumnya sudah tidak ada, hukumnya sudah dinasakh oleh hadis yang lain. Dibilang la wasiyata li waris, la wasiyata li waris. Fahadhil ayatu tufidu wujubal wasiyah lil warasah wa hiya mansukhatun qila bi ayatil mawaris. Ayat ini mengatakan bahwasanya kalau Anda wajib untuk wasiat untuk ahli waris. Tapi ayat ini sudah mansukh dengan apa? Ada yang mengatakan mansukh dengan ayatul mawaris. Wa huwa apa?
lidzakari mislu hadzil unsayain, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu unsayain, ila akhiril ayat, yang mengatakan ayat ini mansuh dengan hadis la wasiyata liwaris, tidak diperbolehkan wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan furud wa taksib. Karena dia sudah mendapatkan furud wa taksib, dia tidak mendapatkan wasiah. Wasiah hanya diperuntukkan kepada selain ahli waris. Wakila bil ijma', ada yang mengatakan nasakhnya itu dengan ijma', hakahu Ibnul Arabi. Wa minhu qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli. Ayat ini mengatakan bahwasannya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia kena beriddah 1 tahun. Dia tidak boleh menikah satu tahun. Akan tetapi ayat ini mansuh kepada ayat yang lain sekejap lagi ini, yang mengatakan bahwasanya iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Mansukhatun bi ayati arba'ati asyurin wa asyra wa hiya qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Sebelum itu hukumnya itu berapa? Anda seorang wanita itu jika ditinggal mati suaminya iddahnya 1 tahun. Itu sudah mansuh menjadi 4 bulan 10 hari. Walaupun ayatnya ada, tapi hukumnya sudah cancel. Terus apa hikmahnya? Kalau memang hukumnya sudah cancel, kenapa ayatnya masih ada? Kenapa ayatnya masih ada? Hikmahnya apa? Al-hikmah fi naskhil hukum duna tilawah fa in qulta mal hikmatu fi raf'il hukum wa baqa'it tilawah fal jawab min wajhain. Ada 2 hikmah dibilang. Ada 2 hikmah katanya Sayyid Muhammad. Yang pertama adalah annal Qur'an kama yutla liyu'rafal hukmu minhu wal amal bihi kadzalika yutla liqaunihi kalamullah. Liqaunihi kalamullah fayuthabu alaihi faturikatit tilawah lihadil hikmah. Dibilang Al-Qur'an ini bukan hanya untuk Anda ambil hukum, tidak. Al-Quran ini ada, di antara hikmahnya Al-Quran itu bukan hanya untuk hukum, tapi memang itu untuk Anda baca. Untuk Anda baca, ditinggalkan tilawahnya walaupun hukumnya sudah ada, untuk Anda baca sebagai qiraah, sebagai tilawah, sebagai tadabbur, walaupun tidak ada hukumnya, tapi pahalanya tetap sebagai bacaan Al-Quran. Yang kedua apa? Annan naskha ghaliban yakunu litakhfif fa ubqiyatit tilawah tadhkiran li ni'mah bi rafil masyaqqah. Dibilang yang namanya nasakh itu biasanya untuk mempermudah. Lah, tilawahnya tetap ada untuk mengingatkan bahwasanya dulu itu hukumnya berat, kemudian diringankan oleh Allah agar Anda itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada peringanan apa? Hukum. Wa amma ma warada fil Qur'an nasikhan lima kana alaihi fil jahiliyah au kana fi syar'i man qablana au fi awalil Islam fa huwa aidan qalilul adat. Adapun apa yang dalam Al-Qur'an yang dia itu menasakh daripada adat-adat jahiliyah atau syara' man qablana atau di dalam awal-awal Islam, itu pun juga sikit je. Seperti apa? Nasakh istiqbal Baitul Maqdis bi ayatil qiblah, seperti nasakh menghadap Baitul Maqdis dengan mengarah kepada kiblat. Begitu pula dulu wajibnya som Asyura kemudian diganti dengan som Ramadan, itu sikit saja. Yakni dulu ada jahiliyah kemudian dinasakh dengan adat dengan syariat Islam, atau dulu syarat mangkoblana seperti Yaum Asyura ini kemudian dinasakh dengan puasa Ramadan, itu sikit saja. Yang ketiga adalah manusikha tilawatuhu duna hukmihi. Tilawahnya tidak ada, tapi hukumnya tetap. Tapi hukumnya apa? Tetap. Yakni annan naskha huna, maaf saya minum dulu. Di sini maknanya tilawahnya sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap ada. Apa makna tilawahnya tidak ada? Maknanya lafadz ini sudah tidak dianggap Quran lagi. Ketika tidak dianggap Quran, maknanya tidak boleh dibaca di dalam sholat. Dan Anda kalau baca, tidak mendapat pahala membaca Al-Quran. 1 huruf 10 pahala. Dan Anda tidak wajib menyentuhnya dengan menggunakan wudhu. Tidak wajib. Itulah makna Qur'aniyatuhu zalat. Hukum kequr'anannya itu sudah hilang, maka dia tidak diberi pahala membaca ayat ini seperti Anda membaca ayat-ayat yang lain, akan tetapi hukumnya tetap ada. Contohnya apa? Wa amsilatu hadat darab katsiratun minha ayatul rajm wa hiya asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah nakala minallah wallahu azizun hakim. Dibilang
Asyikhu wa syaikhah, syekh wa syaikhah ini laki-laki yang sudah menikah dan perempuan sudah menikah. Kalau dia itu berzina, maka rajamlah, karena rajamlah dia. Ini sudah tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi hukumnya tetap ada. Perempuan laki-laki yang sudah menikah, muhson, kemudian dia berzina, tetap dirajam. Fanusikhat wa baqiya hukmuha. Tilawahnya dinasakh, tidak menjadi Quran lagi ayat ini. Tidak menjadi Quran. Jadi kalau ada orang di sholat Bismillahirrahmanirrahim wa syekhu wa syekhatu, batal sholatnya karena dia membaca selain Al-Quran, tapi hukumnya tetap ada. Wa hikmatu hadza darab duhuru ta'ati hadhil ummah fil musara'ah ila badlin nufus istijabatan li hukmillah. Apa hikmah Allah itu menjadikan tilawahnya mansukh tapi hukumnya ada, untuk menunjukkan bahwasanya umat ini itu sangat cepat kalau Allah itu perintah. Bahkan sesuatu yang sudah tidak Quran lagi, mereka berani mengorbankan nyawanya. Dengan cara rajam itu kan pengorbanan nyawa, Anda dilempar batu sampai mati. Tetap mereka akan mengorbankan orang dengan cara seperti itu, dengan dengan dirajam, walaupun itu bukan daripada Al-Quran. Inilah hikmahnya. Min ghairi istifsalin aw tawaqqufin aw qiyas, tanpa ada tanya-tanya. Tak cukup ini perintah Allah, selesai. Fayusri'una bi aisari syai'in kama sari al-khalil ila dhabi waladihi bimanamin wa huwa adna tariqil wahyu. Seperti apa? Seperti Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya walaupun lewat mimpi. Padahal mimpi itu adalah jalan wahyu yang paling ringan. Wahyu kan jarang macam-macam ya. Jibril turun, mungkin Jibril berupa seperti manusia, atau dengan ilham. Yang paling rendah itu tidur, kemudian mimpi. Mimpi itu bagi Nabi itu adalah jalan untuk penyampaian wahyu. Bagi kita mimpi itu hanya sebagai, kalau orang Indonesia cakapnya, sebagai bunga tidur. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, tak cakap panjang, Suf. Mimpi tanggal 8, mimpi lagi tanggal 9, tanggal 10 disembelih. Hanya cuma gara-gara mimpi dia nak menyembelih anaknya. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan sesuatu yang sudah bukan Al-Quran, selama itu perintah Allah, mereka berani mengorbankan nyawanya. Inilah adalah Allah nak menunjukkan bagaimana taatnya orang-orang Muslim itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal-hal yang berkaitan tentang nasakh, dan ini saya pelajari saya jelaskan secara detail di dalam daurah saya, dalam al-khulasah. Bagi yang nak boleh register. Sekarang kita akan masuk di dalam khulasah itu ada bab tentang nasakh. Saya jelaskan usulnya nasakh itu bagaimana, caranya nasakh itu bagaimana, terus khilafnya nasakh itu bagaimana. Sekarang kita akan masuk bab setelahnya, yaitu qaidatun fi muskilihi wa muhimul ikhtilaf wa tanaqud. Dibilang ayat-ayat, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran ini bohirnya ayat-ayat itu bertentangan. Dan kita tahu ya bahwasanya Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang namanya pertentangan. Law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau memang Al-Quran itu dari selain Allah, pasti akan banyak pertentangan. Selama itu dari Allah, maka tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada pertentangan sama sekali. Terus ada beberapa ayat yang dohirnya itu ikhtilaf. Yang dohirnya itu satu ayat bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Dan itu ditanyakan oleh saat sahabat kepada Ibn Abbas, yang mana Ibn Abbas itu terkenal sebagai pentafsir paling ulung, kan didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhud ta'wil. Dohirnya macam mana? Qaidahnya macam mana? Qaidahnya, kalau ada yang bertentangan itu hanya ada di dalam otak kita. Yang ada di dalam otak kita saja. Hakikatnya ayat-ayat itu tidak bertentangan, cuma mungkin di dalam tempat yang berbeza-beza. Dan di dalam Qaidatut Tanaqud, Anda boleh tengok, saya punya video di dalam YouTube tentang Mabda'ut Tanaqud. Tanaqud itu tidak akan terjadi kecuali ada 8 poin. Di antaranya tempatnya itu harus sama. Selama tempatnya itu tidak sama, maka tidak akan tanaqud. Zaid berdiri di rumah, Zaid tidak berdiri di kampus. Itu tidak ada tanaqud. Walaupun satunya iya, satunya tidak akan ada tanaqud. Begitu pula ayat-ayat yang dianggap tanaqud. Mungkin
ini cakap iya di tempat lain, cakap tidak di tempat lain. Ketika ada dua tempat tidak dikatakan dia itu apa? Mutanakid. Kita tengok sekarang apa saja ayat-ayat yang dicontohkan oleh Ibn Abbas di dalam kitab ini oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dinukil, beliau menukil ada beberapa tabi'in, satu tabi'in cakap ke Ibn Abbas tentang ayat-ayat yang menurut dia itu ada tanakut dan semuanya dijawab oleh Ibn Abbas. Qaidatun fi muskilihi wa muhimil ikhtilaf wa tanakut. Kalamuhu ta'ala munazzahun an dzalik, yakni munazzahun, kalamnya Allah itu suci daripada ikhtilaf wa tanakut wal muskil. Kama qala walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Walakin qad yaqa'u lil mubtadi'in ma yuhimu ikhtilafan wa huwa munazzahun an dzalika fil haqiqah. Akan tetapi kan ayatnya mengatakan bahwasanya kalau Al-Qur'an ini dari selain Allah pasti banyak pertentangan. Selama ini dari Allah maka tidak ada pertentangan sama sekali. Akan tetapi untuk orang-orang pemula yang masih tidak terlampau paham bahasa Arab, mungkin masih belajar jurumiyah, belajar mutamimah, kamusnya pun masih pakai kamus Marbawi, masih pakai kamus Mahmu Yunus, belum pakai kamus Tajul Arus. Orang-orang ini masih baru pakai kamus Marbawi, kamus kontemporer, kamus Mahmud Yunus. Itu sudah merasa dirinya itu mujtahid. Lah, Anda mubtadiin lah, masih pemula aja. Beberapa pemula itu merasa di dalam Al-Qur'an itu ada banyak sekali pertentangan. Wa huwa munazzahun an dzalika fil haqiqah fahtijali izalatihi. Maka hakikatnya Allah itu tidak ada, Al-Quran tidak ada pertentangan. Pertentangan hanya ada di dalam otak kita, karena kita itu salah paham tentang apa yang Allah mau. Selama kita kira itu adalah ada tanakut, maka diperlukan untuk menghilangkan apa yang ada di dalam otak kita itu. Kalau ada orang-orang itu tanya ke Ustadz ini maknanya apa? Kok ada pertentangan? Ustadz tidak boleh. Jangan tanya, tidak boleh. Anda ini syak kepada Allah. Istighfar, wallah hatta Anda istighfar 1000 kali. Selama pertanyaan itu tidak Anda jawab, percuma. Anda tidak akan bisa untuk menghilangkan keraguan yang ada di dalam orang yang bertanya kepada Anda. Saya banyak tengok-tengok, ya Ustadz, kenapa kok dia buat semacam ini? Sudah, jangan tanya-tanya. Anda ini macam Bani Israel, tak boleh tanya. Tak boleh macam itu. Anda kena jawab tahu. Anda kena jawab pertanyaan student Anda. Kalau memang Anda tak tahu, cakap wallahu a'lam. Bukan Anda cakap, Anda syak kepada saya kah? Saya ini tahu segalanya. Tak boleh macam itu. Anda kena jawab, siapapun Anda. Nabi ditanya pun kena jawab, Suf. Kalau tidak, Nabi itu bisa menjadi kitman nanti. Suf, tengok Ibn Abbas bagaimana yu'amil orang-orang yang syak di dalam Al-Quran. Wa bibayanil jama' bainal ahadits al-muta'aridah wa qad takallama fi dzalika Ibn Abbas wa hukiya anhu tawaqquf fi ba'diha. Bagaimana caranya menjawab hal-hal yang muskil dalam Al-Qur'an dengan jama'? Dengan jama' maknanya ini di sini, itu di sini, berbeza, bukan tanakut. Dan Ibn Abbas banyak hal-hal semacam ini. Dan beberapa case Ibn Abbas tak tahu. Rawa Abdur Razzaq fi tafsirihi bi sanadihi an Sa'id ibn Jubair qala ja'a rajulun ila Ibn Abbasin faqala. Dan Abdur Razzaq di dalam tafsirnya meriwayatkan bahwasanya ada seseorang datang kepada Ibn Abbas mengatakan, ra'aitu asya'a takhtalifu alayya minal Qur'an. Aku tuh aku baca Quran, aku rasa ada pertentangan dalam Al-Quran, ada hal-hal yang tak sinkronis. Allah cakap di sini, cakap B di situ, macam tak konsisten lah. Macam itu. Kalau kita mungkin ya, tak boleh cakap macam itu, istighfar, itu setan, itu syak. Anda nak istighfar 1000 kali, syak tak akan hilang tau. Syak akan hilang dengan cara Anda menjelaskan. Kenapa seperti itu? Tidak boleh Anda kena istighfar, Anda kena itu bukan uslubnya ahli sunnah. Uslubnya ahli sunnah ketika ada iskal dijawab. Ra'aitu asya'a takhtalifu alayya minal Qur'an faqala Ibnu Abbas ma huwa asyakkun qala laysa bisyakin lakinnahu ikhtilaf. Katanya Ibnu Abbas, apa itu? Engkau ragu gak? Wallahi bukan ragu.
Ada tak benar, Suf, tak benar dalam Al-Quran, tak benar, ada ikhtilaf, ada pertentangan, maknanya Al-Quran itu tak benar. Qala hat makhtulifa alaik min dzalik. Suf, tengok Ibn Abbas, wallahi, uslub kalami, uslub ulama, uslub ilmi. Oke, mana? Coba tengok saya. Mungkin Anda kira itu ikhtilaf, tapi hakikatnya bukan ikhtilaf, bukan cakap, Anda kena istighfar, Anda kena banyak sholat, Anda kena kholwat, Anda kena puasa. Tak ada macam itu, Suf. Ini ikhtilaf. Kalau tak dijawab ini, dia bisa murtad tau. Dia bisa murtad. Qala asma'ullaha yaqul thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahu rabbina wallahu rabbuna ma kunna musyrikin. Dibilang aku mendengar Allah mengatakan ini tentang orang-orang kafir ya. Bahwasanya orang-orang kafir nanti pada hari kiamat itu mereka itu mengatakan wallahu rabbuna ma kunna musyrikin. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahu rabbuna ma kunna musyrikin. Dia bilang, Allah itu Tuhan kami. Kami itu tidak musyrik, padahal mereka itu musyrik di dunia. Ketika di akhirat mereka cakap kami tidak musyrik. So ini ayat ini kalau Anda tengok di tafsir mempunyai hikmah yang sangat besar. Apa itu? Manusia mempunyai kemampuan untuk berbohong atas dirinya sendiri. Mereka kafir tahu. Di dunia mereka kafir, di dunia, di depan Allah mereka berbohong. Nanti kan undur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Tengok bagaimana mereka berdusta kepada diri mereka sendiri. Atas diri mereka membohongi diri mereka sendiri. Walaupun di akhirat mereka bohong atas diri mereka sendiri. Manusia mempunyai kemampuan untuk membohongi diri mereka sendiri, dan kemudian mereka akan percaya kebohongan itu lama-kelamaan dan menjadikan kebohongan itu kebenaran. Manusia punya kemampuan untuk itu. Takalamu alihal mutakalimin ayuhan nas. Wa qala wala yaktumunallaha haditha. Di dalam ayat lain, mereka orang kafir itu tidak akan menyembunyikan perkataan apapun di depan Allah. Loh, di sini mereka cakap, mereka sembunyikan kekafiran mereka. Mulut mereka cakap kami mukmin, kami tak musyrik, padahal mereka sembunyikan kemusyrikan mereka. Ayat lain mengatakan wala yaktumunallaha haditha. Mereka tidak menyembunyikan satu kalam pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Macam ada tanakut lah. Situ sembunyikan kufur, sini tak sembunyikan. Oke, apalagi? Wa asma'uhu yaqul fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Nanti pada hari kiamat kelak ketika ditiup trompet itu tidak ada yang tidak ada kena-mengena, tidak ada saudara, dan mereka tidak saling tanya satu sama lain. Di ayat lain, aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka tengok satu sama lain, tengok ada apa. Padahal sebelumnya mereka tidak saling tanya. Sekarang mereka saling tanya. Yang benar yang mana? Oke, apalagi? A'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Ini ayat daripada surat apa? Fussilat. Macam ini ayatnya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa yaj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha fi arba'ati ayyamin sawa'al lisailin. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'in. Ayat ini mengatakan bahwasanya bumi itu diciptakan sebelum langit. Kenapa? Karena setelah menciptakan bumi, summa stawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tengok menyempurnakan langit dalam keadaan langit itu masih asap semua. Setelah bumi diciptakan. Jadi bumi dahulu baru langit. Kemudian di dalam ayat surat An-Nazi'at ayat 27 sampai ayat 30 amis sama abanaha thumma qala wal arda ba'da dzalika dahaha. Menciptakan langit dahulu, kemudian setelah menciptakan langit, Allah menghamparkan bumi. Loh,
Di sini langit dulu, kemudian bumi. Sebelumnya bumi dulu, kemudian langit. Mana yang lebih dahulu? Macam tak benar nih ayat ini. Suf, tengok. Wa asma'uhu yakul kana Allah. Masya'nuhu yakul kana Allah. Kana itu maknanya fi'il madhi, Suf. Kana yakunu. Kana. Dulu Allah. Kok dulu? Sekarang macam mana? Macam saya tak faham lah ini. Oke, sudah iskalnya katanya Ibn Abbas? Sudah, sekarang saya jawab. Suf, tengok Ibn Abbas, Masya Allah, Suf. Uslub kalami, uslub ulama. Iskal apa beliau diam. Sudah selesai iskalmu? Sudah, sekarang aku jawab. Bukan, ini iskalmu. Macam ini matanya. Tak boleh tanya, Suf, ini agama. Tak boleh tanya. Anta kena diam. Tak boleh tanya. Anta ini macam Bani Israel tau. Tak boleh macam itu. Sama sekali tak boleh. Faqala Ibnu Abbas amma qauluhu summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahu rabbuna ma kunna musyrikin. Ayat yang pertama apa? Kenapa orang-orang kafir itu pada hari kiamat membohongi diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwasanya kami ini tidak musyrik ya Allah. Kenapa? Karena ketika mereka itu melihat pada hari kiamat itu bahwasanya Allah itu mengampuni semua orang Islam. Semua dosa mereka diampuni. Dan mereka tidak mengampuni apa? Syirik. Loh, ini orang minum khamr dengan saya. Kenapa khamrnya diampuni? Saya tak diampuni. Memang engkau syirik. Ya Allah, kami ini tak musyrik ya Allah. Ya Allah, kami ini tak musyrik. Dan Allah tak membuat masalah ini besar. Ada dosa, selama bukan musyrik, saya ampuni. Tak ada masalah. Mereka cakap, wallahu rabbuna ma kunna musyrikin ya Allah, kami ini tak syirik ya Allah. Engkau undur kaifa kadzabu, engkau ini dusta kah? Oleh Allah ditutup, dikunci mulutnya. Faqatamallahu ala afwahihim fatakallamat aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ketika mulutnya ditutup, maka semua anggota tubuhnya berbicara. Tangannya berbicara dan kakinya juga berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Fa inda dzalika yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula la tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditsa. Ketika sudah ditutup mulutnya, baru mereka itu tidak ada yang mereka sembunyikan. Tengok. Jadi yang satunya itu sebelum ditutup mulutnya, yang satunya setelah ditutup mulutnya. Ketika waktunya berbeza, tidak ada tanakut di situ, tidak ada tanakut. Wa amma qauluhu, adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Pada hari itu, pada hari kiamat tidak ada nasab, tidak ada hubungan keluarga antara mereka dan mereka tidak saling tanya, mereka buat macam tak tahu je. Kenapa? Fa innahu idza nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Dibilang pada saat ditiup sangkakala yang pertama, terjadinya hari kiamat, orang-orang itu lari tunggang langgang. Mereka tak kisah siapa saudara mereka, tak kisah siapa mak mereka. Mereka lari menyelamatkan diri mereka sendiri, dan mereka tak saling tanya satu sama lain. Kemudian mereka mati, ditiupan sangkakala yang kedua, thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiup sangkakala yang kedua, mereka berdiri. Loh, kenapa berdiri? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Satu sama lain saling bertanya. Jadi mereka saling bertanya itu setelah tiupan yang kedua. Mereka tak saling bertanya pada tiupan yang pertama. Selama waktunya berbeza tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan. Wa amma qauluhu khalaqal arda fi yaumaini fa innal arda khuliqat qabla sama. Memang kata apa ayat yang khalaqal arda fi yaumaini, memang bumi diciptakan sebelum langit, dan setelah menciptakan bumi, langit itu masih dalam keadaan asap. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dalam 2 hari, fi yaumaini ba'da khalqil ard, 2 hari setelah menciptakan bumi 2 hari, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan diciptakan 7 lapis langit. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala daha itu wal ardo ba'da dzalika. Setelah Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah daha ardo. Apa daha ardo? Makna daha ini basotoha.
menghamparkannya. Di dalam tafsir dikatakan daha itu adalah ja'ala fiha jabalan wa ja'ala fiha nahron wa ja'ala fiha syajaron wa ja'ala fiha buhuran. Allah menciptakan dalam bumi ini gunung, sungai, pokok, dan bahur, dan laut. Jadi diciptakan bumi saja masih belum teratur. Setelah Allah menciptakan asal bumi, kemudian Allah menciptakan langit, Allah balik lagi ke bumi untuk menciptakan untuk menciptakan laut, sungai, pokok, dan gunung ganang. Ini maknanya daha. Jadi pertama bumi dulu diciptakan, tapi masih belum sempurna penciptaannya. Langsung Allah menciptakan langit dahulu, menciptakan langit kemudian diciptakan 7 langit secara sempurna, baru Allah balik ke bumi untuk menciptakan gunung ganang, laut, sungai, dan pokok. Loh, kenapa Allah tak sempurnakan bumi dahulu kemudian langit? Ya, itu terpulang kepada Allah. Kalau Anda tak suka, Anda buat sendirilah. Anda buat sendiri ya. Saya tak boleh jawab kenapa Allah buat macam itu. Semua karena hikmahnya Allah, semua karena keinginan Allah, pure keinginan Allah. Kenapa Allah buat macam itu? Ya karena Allah Tuhan. Saya tidak boleh jawab kenapa Allah ingin, ya karena Allah mempunyai sifat iradah. Karena Allah menginginkan seperti itu, yaf'alu may yasha. Fa'alu lima yurid. Wa amma qauluhu kana Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana Allah. Kana di sini bukan kana fi'il madhi, bukan kana fi'lun naqis sampai sini fa. Kana tamah. Kana Allah ai wujudallah, ai annallah mawjud bas. Tidak ada kena mengena dengan zaman. Karena itu fa innallaha kana wa lam yazal kadzalik. Yani fa innallaha mawjudun wa lam yazal kadzalik. Karena ini kananya bukan kana nakisah tapi kana tamah. Wa huwa kadzalika azizun hakimun alimun qadirun wa lam yazal kadzalik. Dan Allah itu masih maha mulia, maha hakim, alim, qadir, dan sampai sekarang pun Allah masih seperti itu. Famakhtalafa alaika minal talafa alaika minal Qur'an fahuwa yushbihu ma dzakartulak. Dibilang, dan apapun selain 4 ayat ini yang Anda kira itu bertentangan, itu mirip-mirip ini. Maknanya mungkin tempat yang lain Anda kira itu tempat yang sama, dan Allah itu tidak mungkin menurunkan sesuatu kecuali Allah itu benar. Tapi banyak orang yang tak tahu. Akhrajahu bitulihil hakim fil mustadrak wa sahhahahu wa asluhu fis sahih. Dibilang hadis ini ada di dalam mustadrak Imam Hakim, dan asal hadis ini ada di dalam apa? Ada di dalam sahih. Sekarang kita akan masuk di mana namanya? Di dalam mutlak dan muqayyad. Masih ingat tentang makna lafadz dan misdak? Kalau am itu berhubungan dengan makna dan afrodnya, maka mutlak itu hanya Anda tengok di dalam maknanya. Seperti al-insan maknanya apa? Hayawanun natik, itu namanya mutlak. Kemudian muqayyad itu apa? Muqayyad itu adalah sebuah sifat lain yang mengkhususkan mengkhususkan makna itu daripada keumumannya. Contohnya hayawanun natik katib. Maka afrodnya hayawanun natik lebih banyak daripada afrodnya hayawanun natik katib. Lah, katib ini yuqayyidul mutlak. Di dalam Al-Quran pun ada seperti ini. Bila-bila ada ayat itu datang mutlak, kemudian ada ayat lain, yang mana ayat lain itu mengkhususkan mutlak ini kepada sesuatu yang lebih kepada sesuatu yang lebih muqayyad. Karena itu kan, mutlak dan muqayyad ini dia mirip-mirip dengan am wal khos. Bezanya apa? Am ini tolak ukurnya dengan afrod, sedangkan mutlaknya tolak ukurnya dengan mahiyah, atau makna. Al-mutlak adal alal mahiyah bila qaidin wa huwa ma'al muqayyad kal am al khos. Mutlak itu adalah lafadz yang menunjukkan terhadap mahiyah tanpa adanya qaid, tanpa adanya yang mengkhususkan. Dan adanya mutlak dengan muqayyad itu hukumnya seperti am dengan khos. Maknanya quyidal mutlak bil muqayyad. Qala ulama mata wujida dalilun ala takyidil mutlak sira ilaihi wa illa fala. Ulama mengatakan bila-bila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ayat yang mutlak ini dikoidkan, maka kita kena ambil koid ini. Kalau tidak, ya tidak, kita
tetap kena amik yang amnya. Bal yabqal mutlaq ala itlaqihi wal muqayyad ala taqyidihi li Allah ta'ala khotabana bilughatil Arab. Kalau memang ada hubungan antara mutlak dan muqayyad ini, ya yang muqayyad mengikat yang mutlak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara kepada kita dengan bahasa Arab, dan di antara kaidah bahasa Arab itu kalau ada yang mutlak dan muqayyad, yang mutlak dikoyitkan dengan muqayyad. Wadhabit annallaha idza hakama fi syai'in bi sifatin aw syartin summa warada hukmun akhar mutlaqan nudira fa in lam yakul lahu aslun yuraddu ilaihi illa dzalikal hukmu muqayyad wajibat taqyiduhu bihi. Dibilang kita tengok kok dhabitnya macam mana. Kalau Allah sebutkan dua hukum, satunya muqayyad dengan sifat atau syarat, satunya tidak muqayyad. Kalau tidak ada asal lain kecuali ini, maka yang mutlak kena dikembalikan kepada ini. Kalau ada asal lain, maknanya ada satu ayat mutlak, ada dua ayat muqayyad. Wa in kana lahu aslun yuraddu ilaihi ghairuhu lam yakun radduhu ila ahadihi ma aula min al-akhar. Kalau ada satu ayat mutlak, dua ayat muqayyad. Ikut yang A apa ikut yang B? Tidak ada apa namanya? Selama tidak ada, ikut. Kenapa Anda kena ikut B? Kenapa tidak ikut B? Selama tidak ada dalil yang mengatakan ikut E lebih afdol daripada ikut B, maka yang mutlak tetap mutlak. Berbeza kalau ada satu mutlak, ada satu muqayyad. Ya ini yang mutlak kena ikut yang muqayyad. Maksudnya muqayyad ini ada dua. Yang mutlak ini ikut yang mana? Fal awal mithlu istiratil adalah fi syuhud ala raj'ah wal firaq wal wasiyah. Contohnya yang pertama, yakni satu mutlak, satu muqayyad, seperti apakah diperbolehkan ketika Anda itu raj'ah, ketika Anda itu rujuk dan bercerai dan wasiat, disunahkan adanya syahid. Lah syahid itu apakah harus adil? Dibilang fi qoulihi ta'ala wa ashidu dzawai adlim minkum wa qauluhu syahadatan bainikum idza hadara ahdakumul mautu hinal wasiyati itnani dzawa adlim minkum wa atlaqa syahadah fil buyusuf. Di dalam raja'ah, di dalam firaq dan di dalam wasiyah, syahidnya ada adil, ada kata-kata adalah. Lah di dalam jual beli tidak ada kata-kata adalah. Maknanya tengok, wa atlaqal syahadah fil bai' wa ghairiha fi qoulihi wa ashidu idza tabayatum fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim. Dalam masalah jual beli, kemudian di dalam masalah hadonah, ketika Anda mengurusi harta anak kecil, anaknya sudah besar, Anda kena kembalikan hartanya dan kena ada saksinya. Lah saksi ini boleh saksi yang fasik atau saksi yang adil, macam saksi di wasiyah dan saksi di raj'ah wal firaq. Karena masalahnya ini sama-sama masalah syuhud, satunya syuhud mutlak, satunya syuhud muqayyad, maka yang mutlak kena ikut yang muqayyad. Maknanya di dalam buyuk dan di dalam hadonah, syuhudnya pun kena adil. Oke. Begitu pula ada di dalam kafaratul wal adalah syartun fil jami'. Adapun di dalam kafaratul qatl minar raqabah al mu'minah, dibilang di dalam ayat wa man qatala wa khata'an fatah raqabatin mu'minatin. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan salah, maka dia diwajibkan untuk kafarah. Di antara kafarahnya apa? Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan di dalam kafaratul dzihar dan kafaratul melanggar sumpah tidak disebutkan bahwasanya raqabah ini atau hamba sahaya ini harus mukmin. Selama satunya sebutkan mukmin, satunya sebutkan tidak mukmin, yang tidak mukmin kena ikut yang mukmin. Karena hamba sahaya yang mukmin ada sifat yang lebih daripada hamba sahaya saja. Kalau ini tidak dikoitkan, maknanya seseorang jika dia itu melanggar sumpah atau dia itu dzihar itu apa sih? Dzihar itu adalah mensifati istrinya dengan mahramnya. Contohnya dia nak memuji istrinya, engkau ini mirip makku, tak boleh macam itu. Engkau ini mirip kakakku, tak boleh macam itu. Karena itu saya tuh tak suka kalau ada seseorang itu panggil istrinya mama macam itu, umi, ukhti, ya tak boleh macam itu. Panggil namanya, panggil sayang, tapi panggil mama, abi, umi itu saya tak rekomen lah. Saya tak rekomen karena perkara itu berbahaya, karena dia itu dzihar. Kalau orang sudah
Kejap lagi, kenapa? Karena itu dhihar, dia ada potensi dhihar. Kalau dhihar itu dia kena memerdekakan hamba sahaya atau puasa 60 hari. Lah, adapun kafaratul yamin dia kena memerdekakan hamba sahaya atau puasa 3 hari. Lah, hamba sahaya di kafaratul yamin dan dia itu tidak ada takyid dengan mukminah. Tapi karena cuma ada satu asal, maka raqabah ini akan dibawa ke raqabah yang mukminah. Wal mutlaq kal muqayyad fi wasfir raqabah. Wa kadzalika taqyidul aidi bi qaulihi ilal marafiq fil wudu wa itlaquha fit tayammum. Di dalam ayat wudu ada wa aidiyakum ilal marafiq. Di dalam hadis tayammum tidak ada darbun fil wajh wa darbun fil yadain. Darbun apa fil yadain. Akan tetapi Mas Syafi'i mengatakan karena sama-sama toharohnya yaden di sini ilal marafiq. Kan namanya yaden itu sampai sini juga yad, sampai sini juga yad, sampai sini juga yad. Wa taqyidu ihbatil amal bir riddah bil mauti alal kufur fi qawlihi wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa atlaqa fi qawlihi wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Ada 2 ayat pasal riddah, barang siapa yang dia itu murtad dan mati dalam keadaan murtad, maka dia itu semua amal perbuatannya yang dia lakukan ketika dia muslim tidak akan ada artinya. Itu namanya ihbat. Di dalam ayat lain mengatakan bahasanya cukup Anda murtad, walaupun nanti Anda masuk Islam lagi, murtad itu menjadikan amal perbuatan Anda yang lampau tidak ada harganya, tidak ada harganya. Terus yang benar mana? Yang benar adalah ada qaidnya wa maut alal kufur. Wa taqyidu tahrimud dam bil masfuh fil an'am wa atlaqa fima ada begitu pula bidam al masfuh fil an'am. Begitu pula orang yang mengharamkan darah harus yang masfuh di an'am. Di an'am ini hewan-hewan na'am itu ada 3 hewan peliharaan, tapi itu hanya 3 saja: sapi, kambing, dan onta. Di selain yang lainnya itu tidak masfuh, tapi tetap yang namanya masfuh dimanapun karena ada qaidnya masfuh, maka yang tidak masfuh dikembalikan ke masfuh. Fa madzhabu Syafi'i hamlul mutlaq ayal muqayyad fil jami'. Madzhab Syafi'i kalau ada muqayyad dan mutlak, maka yang muqayyad, yang mutlak dibawa ke muqayyad. Dan daripada ulama ada yang tidak membawa muqayyad ke mutlak. Wa jawaza i'taqul kafir fi kafarati dhihari wal yamin. Yani kalau orang buat zihar dan orang buat sumpah diperbolehkan untuk memerdekakan hamba sahaya yang kafir. Begitu pula diperbolehkan, mereka mengatakan bahwasanya tayamum itu boleh untuk mengusap sampai quen, sampai sini saja, tidak ada masalah. Wa yaqulu inna riddata tahbitul amal bi mujarradiha. Ada juga yang mengatakan bahwasanya cukup dengan riddah. Jadi dia 20 tahun Islam, riddah 1 tahun kemudian masuk Islam lagi, sebab 1 tahun riddah ini 20 tahun amal sebelumnya itu semuanya hilang. Yang mu'tamad dia tidak hilang, cuma tengok kalau dia masuk Islam lagi pahala itu akan ada. Kalau dia sampai mati dalam keadaan murtad 20 tahun dia berbuat amal tuh pada hari kiamat tidak akan ada artinya. Wa tsani mithlu taqyidi shaum bit tatabu fi kafaratil qatr wa dhihar. Sekarang yang kedua adalah contoh yang kedua, 1 mutlak, 2 muqayyad. Contohnya apa? Di dalam fi kafaratil qatl shaumnya itu tatabu. Di dalam dhihar wal qatl, seseorang itu kalau dia tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, dia kena puasa 60 hari mutatabian. Kemudian di dalam shaumit tamattu, salah satun fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Dibilang kalau Anda haji tamattu, Anda kena puasa 10 hari. 3 di haji, 7 di rumah. Lah 3 di haji ini tidak harus apa namanya? Tidak harus tatabu. Allah hanya mengatakan salah satin 3. Allah tidak mengatakan salah satin mutatabi'ah. Jadi 3 puasa tamattu ini tidak harus berturut-turut. Puasa qatl dan puasa dhihar 60 hari berturut-turut. Oke, kafaratul yamin macam mana? Kafaratul yamin, begitu pula qadha Ramadan, Anda tidak puasa Ramadan 10 hari. Apakah qadhanya harus 10 berturut-turut? Dibilang fayabqa ala itlaqihi min jawazihi mufarraqan wa mutatabi'an. Apakah ikut shaumut tamattu atau ikut shaumul qatl wa dhihar? Ikut mana? Puasa qadha Ramadan dan puasa kafaratul yamin ini.
selama ada dua asal, dia tak ikut mana-mana. Dia tak ikut mana-mana. Dia tetap yabqa ala itlaqihi, maka dia boleh untuk berterusan, dia boleh untuk berurutan. Boleh berurutan, boleh untuk berpisah-pisah. Tidak ada masalah. Oke. Sekarang kita masuk kejap lagi. Sekarang kita masuk ke mantuk wal mafhum. Mantuk wal mafhum. Apa itu mantuk? Mantuk itu adalah makna daripada lafadz Al-Quran. Mafhum adalah mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah. Wal mantuk madalla alaihi lafadz fi mahallin nutuk. Mantuk adalah yang ditunjukkan di lafadz di dalam tempat, maksudnya makna lafadz tersebut tidak ada mafhumnya. Fa'in afada, ada dua ya mantuk itu. Ada namanya nas, maknanya lafadz itu maknanya hanya ini, tidak ada kemungkinan yang lain. Zahir, ada dua kemungkinan, satunya kuat, satunya lemah. Fa'in afada maknan la yahtamilu ghairahu fannasnahu fasyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Nas itu adalah yang tidak ada kemungkinan selain makna itu. Contohnya apa? Asyaratun kamilah, salasa. 3 ya 3. Oh tidak, 3 ini 30. Kemungkinan tidak ada seperti itu. 10 ya, 10. Atau ada kemungkinan yang lainnya, tapi kemungkinan yang lainnya itu tak kuat. Apa contohnya? Famaniturra ghairu baghin wala adin. Barang siapa yang terpaksa tanpa dia itu baghin, tanpa keadaan dia itu bag atau ad. Apa itu bagi? Bagi itu ada dua makna. Jahil atau zalim. Di sini maknanya yang dia itu terpaksa tanpa dia zalim. Yang benar seperti itu. Cuma ada kemungkinan bagi itu maknanya jahil. Cuma kemungkinan maknanya zalim lebih besar daripada kemungkinan maknanya jahil. Itulah yang namanya apa? Yang namanya mantuk atau zahir. Wa huwa fihi adharu aqlad. Makna bagi di sini ala makna zalim lebih besar kemungkinannya. Wa nahwu la taqrabuhunna hatta yadhurna. Kata-kata tuhur, jangan Anda itu mendekati istri Anda setelah haid sampai mereka itu suci. Lah suci itu mungkin suci berhentinya darah atau mandi. Atau mandi. Fa innahu yuqalu lil inqita' tuhrun walil wudu' wal ghusl wa huwa fi tsani athar. Di sini makna bersuci lebih kuat daripada makna suci. Fa in humila 'alal marjuh li dalilin fa huwa ta'wil. Kalau kita daripada makna dhahir itu kembali ke makna yang lebih lemah, tapi karena ada dalil itu namanya takwil, sudah lewat itu. Wa yusammal marjuh mahmul alaihi muawalan. Kalau kita bawa ke makna yang lebih lemah karena ada dalil yang menyokongnya, itu namanya muawal. Kalau kita bawa ke makna yang lebih kuat, itu namanya makna asli, itu namanya adh-dhahir. Kaqaulihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun. Apakah bersama maknanya Allah itu tempat yang ada di tempat kalian? Tak macam itu. Maknanya Allah mengetahui kalian. Itu namanya wa huwa ma'akum. Fa innahu yastahilu hamlul ma'iyyah 'alal qurbit bil dzat fata'ayyana sarfu dzalika hamluhi 'alal qudrah wal ilm wa 'alal hifd war riayah. Tidak mungkin Allah itu memang benar-benar ada bersama kalian, karena itu akan menjadi mujassimah Wahabi nanti. Tetapi maknanya aina ma kuntum wa huwa ma'akum, kemampuan Allah dimanapun Anda ada, Allah itu mampu untuk berbuat apapun kepada Anda, dan Allah mengetahui apapun dan kapanpun dan dimanapun Anda, dan Allah menjaga kalian dimanapun dan kapanpun Anda berada. Wa kaqaulihi wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati. Turunkanlah janaha dzulli, turunkanlah di depan orang tua kalian sayap tawadu, sayap kerendahan. Apa maknanya itu? Manusia tidak punya sayap, maknanya beradablah dengan kedua orang tua kalian. Ayat ini tidak mustahil dibawa kepada zahirnya, karena listihalati an yakuna lil insan ajnihatun fayuhmalu alal khudu'i wa husnil khuluq. Maka ayat ini dibawa ke tawadu, ke adab kepada kedua orang tua. Adapun mafhum itu ada dua, satunya mafhum muwafaqah, satunya mafhum mukhalafah. Madalla alaihi lafadz la fi mahallin nutuk. Bukan di dalam nutuknya, bukan di dalam lafadznya, tapi apa yang bisa diambil daripada lafadz tersebut. Satunya namanya, kalau yang bisa diambil itu sesuai dengan lafadznya, itu namanya mafhum muwafaqah. Kalau berbeza dengan hukum yang berbeza, itu namanya mafhum mukhalafah. Contohnya apa? Fal awal mafhum muwafaqah
ma yuwafiqu hukmuhu al-mantuqa fa in kana aula summiya fahuwal khitab. Kalau seumpamanya hukum mafhumnya, hukum yang difahami itu lebih kuat daripada yang ada di lafaz, namanya mafhumul namanya fahuwal khitab. Contohnya apa? Wala taqullahuma uffin. Jangan cakap tak oke kepada kedua orang tua kalian, karena itu menyakiti hatinya. Apalagi kalian memukulnya. Karena memukul kedua orang tua jauh lebih menyakiti orang tua daripada cakap tak oke. Seperti ini namanya mafhum aulawi atau fahwal, atau dinamakan juga fahwal khitab. Wa in kana musawiyan, kalau mafhumnya itu sama levelnya dengan mantuknya, namanya lahnul khitab. Namanya lahnul khitab. Kadalalati innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman ala tahrimil ihraq li annahum musawinil aql fit itlaf. Barang siapa yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, maka dia itu memakan api. Oke. Yang membakarnya macam mana? Saya tak memakan, tapi saya buang aja, tak boleh. Sama. Hukumnya makan sama dengan hukumnya buang, dosa. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama merusak harta orang yatim. Dan yang kedua namanya mafhumul mukhalafah. Wa huwa anwa, ada banyak mafhum mukhalafah. Ini maknanya diambil daripada lafaz itu, makna yang lain yang hukumnya berbeza daripada lafaz. Contohnya adalah mafhum musifah na'tan kana au halan au dzarfan. Ada mafhum musifah sebagai na'at, sebagai hal, sebagai dzaraf atau sebagai adat, sebagai jumlah. Nahwu inja aku fasik binaba'in fatabayun. Kalau ada orang yang fasik datang kepadamu, tabayun dulu. Benar apa tidak? Cek dulu, cek dulu, benar apa tidak? Oh, kalau orang fasik. Kalau yang tak fasik macam mana? Kalau orang fasik, kena cek dulu. Orang yang tak fasik tak ya? Dicek, itu namanya mafhumus sifah. Mafhumuhu anna ghairal fasik la yajibu tabayyun fi khabarihi fa yajibu qabulu khabaril wahid al adl wa syarat nahwu wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna. Dibilang di dalam syarat, kalau perempuan itu sedang hamil, maka Anda wajib, kalau Anda mentalak istri Anda sedang hamil, Anda wajib untuk meninfaki mereka walaupun mereka sudah bukan istri Anda lagi sampai mereka melahirkan. Nah, adapun kalau Anda mencerai yang tidak hamil, maka Anda tidak wajib untuk berinfak kepada mereka. Dan ghayah nahwu fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairuh. Ghayah ini ajalnya sampai akhirnya. Dibilang kalau Anda menceraikan istri Anda 3 kali, maka Anda tidak boleh kembali sampai dia menikah dengan orang lain. Lah, setelah dia menikah kepada orang lain, Anda boleh, tidak ada masalah. Mafhum dan hukumnya berbeza. Fa idza nakahtahu fa idza nakahathu fa innaha tahillu lil awal bi syartih. Wa hasr. Mafhumul hasr, yakni nahwu la ilaha illallah innama ilahukumullah ay fa ghairuhu laisa bi ilahin. Mafhumul hasr. Hasr itu hanya, yakni hanya Allah yang Tuhan, selainnya ya bukan Tuhan, itu yang namanya hasr. Fallahu huwal wali fa ghairu sabi wali. Allah itu wali, maknanya wali itu yang mengurus semuanya, yang lainnya tidak mengurus. La ilallah tusyadun la ila ghairihi iyyaka na'bud ay la ghairak. Ini semuanya hanya Allah, selainnya bukan kepada. Hukumnya berbeza dengan lafadznya. Waqtu lifa fil ihtijaj bihadil mafahim ala aqwalin katsirah wal asah fil jumlah annaha kulluha hujjatun bi syurutin tutlabu fi kutubil usul. Apakah mafhum mukhalafah itu hujjah? Syurut hujjah pun pendapat yang paling kuat dia adalah hujjah, tapi dengan syarat yang banyak. Wa madzhabu Syafi'i khilafan li Abi Hanifah. Sampai sini saja dahulu, insyaallah kita akan teruskan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.